Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, administrasi server, pembahasan kita adalah tentang instalasi web server. Untuk instalasi web server, itu adalah 5 langkah instalasi web server. Pertama, install Apache, aktivasi Apache, verifikasi Apache, service, konfigurasi firewall, kemudian konfigurasi virtual host di dalam CentOS. Nah, untuk langkah awal, kita akan install Apache. Caranya sangat sederhana. Oke, kita lakukan install di sini dengan mengetik yum install httpd. Ya, kita mulai dengan yum install httpd. Oke, proses instalasi kita tunggu. Oke, sudah di sini ada pertanyaan apakah sebesar install 10 mega ya. Total download 3 mega, installnya 10 mega. Apa oke? Tekan Y. Tekan Y, enter. Oke. Langkah selanjutnya adalah setelah ini kita install Apache, langkah selanjutnya adalah kita jalankan systemctl start httpd. Systemctl start httpd. Oke, kemudian setelah ini setelah aktivasi Apache, kita verifikasi status Apache service, yaitu dengan mengetikkan systemctl status httpd, enter. Oke, kita lihat. Oke, active running. Ya, kita lihat Apache HTTP server, HTTP Apache server. Oke, ini sudah aktif. Kemudian setelah aktif, kita konfigurasi firewall. Maksudnya adalah untuk web server itu ada port 80 untuk HTTP. Dan HTTPS adalah port 443. Jadi perintah ini kita ketikkan. Oke, kita ketikkan firewall cmd. Ini mungkin lebih baik saya clear dulu ya. Oke, kita ulangin firewall cmd minus permanen minus add port 80 TCP, enter. Oke, ini tidak berjalan firewall D-nya. Kita coba kenapa firewall D-nya tidak berjalan. Oke, kita coba dengan mengetikkan sistem untuk menjalankan firewall D ya. ctl start firewall D. Oke, sekarang kita coba lagi dengan sintak yang pertama. Ini sudah berjalan firewall D. Kita coba dengan sintak yang pertama tadi, firewall permanen at port TCP. Oke, berjalan sukses. Jadi kalau bermasalah dengan firewall D is not running, silakan nanti diketikkan systemctl start firewall D. Oke, sekarang sintak yang kedua adalah firewall
cmd ini adalah portnya HTTP, sedangkan ini kita mengaktifkan port HTTPS. Oke, ini ada yang kurang. Oke, sukses. Terus kita reload. Oke, konfigurasi firewall sudah berhasil pada tahap ini. Jadi kalau tadi nanti terjadi firewall running, not running, silahkan di start firewall D. Oke, kemudian ya ini perintahnya tadi ya. Kemudian selanjutnya kita uji cobakan. Ini kebetulan di sini saya sudah pointing DNS-nya. Nama web servernya adalah web.adm server.top. Gitu ya. Ini bisa juga dilakukan dengan mengetikkan IP. Ini enter. Nah, ini sudah berjalan. Jadi HTTP-nya sudah berjalan. Web adm server.top. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk menginstal web server. Nah, ini udah berhasil dan kita jalankan. Dan ini di mana letaknya? Ini kita belum menggunakan HTTPS, kita hanya baru menggunakan HTTP. Nah, ini kita coba cek di mana file ini terletak di dalam web server. Kita bisa juga mengetesnya dengan IP address ya. IP dari server kita. Nah, kemarin kan kita sudah lihat IP-nya. Kita coba 161, ini IP VPS yang saya punya, 105.147. Nih, bisa berjalan juga. Jadi bisa menggunakan domain. Kalau belum ada domain juga, bisa menggunakan IP address. Nah, sekarang kita lihat untuk setting halaman ini. Oke, kita coba lihat di konfigurasinya. Itu di -l pwd. Oke, di etc ini ya, di etc httpd conf. Kita coba lihat di situ ada http conf. Kita v etc httpd conf. Ya, garis miring httpd conf. Kita lihat. Nah, di sini tekan insert. Oke. Kita lihat di sini server root-nya ada di etc httpd. Terus port 80. Apa aja setting yang dibutuhkan ya. User Apache. Oke, kita lagi cek apa aja yang diperlukan dalam instalasi ini. Ada beberapa setting di server root ini. Ini tidak apa-apa, ini aja. Tapi kalau misalnya mau diganti dengan root adm server.top juga boleh. Seperti ini. adm server.top. Terus server name-nya di sini dibuka server name. Namanya kita itu web, ya kan?
tadi web adm server .top port 80 ya. Oke. Terus di sini allow override. Kita cek var httpd. Oke, ini kita buat Oke, di sini di var www, ini var www html dokumen root. Kemudian yang kita ganti lagi, nah ini kita buat allow override all. Ya, bukan non tapi all. Ya. Terus kemudian kita ganti lagi, coba kita cek lagi ada modul, direktori modul, dir modul. Nah ini kita tambahin supaya nanti halamannya bisa diakses selain indeks HTML, indeks.php ya. Terus apalagi kita cek, lagi. Kita cek lagi. Oke, itu aja, mungkin tidak ada lagi yang kita tambahkan di sini. Di terakhir juga tidak ada, tambahkan pada bagian baris akhir. Oke, tidak ada. Right, quit. Oke, kita sudah simpan. Untuk konfigurasi ini, simpan konfigurasi ini. Setelah kita mensimpan konfigurasi, kita harus menjalankan lagi Apache-nya, sistem ctl restart httpd. Oke, jadi harus di restart lagi httpd-nya kalau setelah mengedit httpd conf. Oke, jadi yang tadi kita ubah adalah setting pada etc httpd conf. Itu ada beberapa yang harus diupdate dalam file ini. Server name-nya, ini tergantung domain masing-masing, ya kan. Terus allow override all, terus tambahkan indeks pada dir modul. Itu yang tadi kita update pada httpd conf. Nah, setelah diupdate itu, maka jalankan sistem ctl restart httpd conf httpd. Nah, web server akan berjalan. Oke, sekarang bagaimana mengganti halaman ini? Jadi ini kan halaman, kalau kita enter itu tadi seperti ini. Dan bagaimana mengganti halaman ini ya? Itu ada di var www. Kita lihat. Oke, dia berada di folder ini. Kita coba cek foldernya. Di var www html. Oke, kita sudah masuk. Kita buat file touch itu adalah membuat file index.html ya, indeksnya kita buat udah.
Terus kita v HTML. Nggak ada indeks, sorry, maaf, indeks. Oke, v. Terus halo. Kita insert ya. Halo. Apa kabar? Nah, ini sebenarnya HTML. Ini tag HTML kayak gini. Ini karena saya langsung aja, jadi saya tidak membuat tag. Nah, ini harusnya ini isinya tag HTML. Ya, tapi saya langsung aja tanpa tag karena kita bukan belajar bahasa pemrograman web ya. Oke, sudah itu kemudian saya simpan. Titik 2, escape titik 2, right key. Oke, sekarang saya refresh halaman ini. Oke, di situ letaknya. Dan sekarang sudah berjalan di ADM server. Halo, apa kabar? Nah, ini PHP-nya belum jalan. Kita cobakan. Apakah jalan PHP-nya? Kita cobakan. Kita ulangin. Oke, ini saya tadi saya keluar dulu. Saya buat di sini touch apa ya, tes titik PHP. Oke, v tes titik PHP. Oke, saya insert, coba. PHP adalah PHP. Gitu ya. Echo halo PHP. Oke, saya simpan, right key. Coba apa yang terjadi. Oke, namanya adalah tadi tes titik PHP. Mau nggak dia keluar? Apa yang terjadi? Apakah error? Nah, yang muncul malah sintak PHP-nya. Berarti ini PHP-nya belum diinstal. Nah, langkah selanjutnya akan kita menginstal PHP dan Apache. Oke, untuk menginstal PHP, perintahnya ini adalah yum install PHP spasi PHP MySQL min y. Oke, kita cobakan langsung. Yum. Oke. Enter. Oke, complete install. Kita restart HTTPD-nya kita restart. systemctl restart HTTPD. Oke, sekarang kita coba jalankan yang kita buat tadi, halo PHP ya. Oke, kita coba. Tadi masih seperti ini, apakah masih seperti ini juga? Kalau memang berhasil, maka sintak ini dan sintak ini akan hilang otomatis. Oke, berhasil. Sudah. Berarti PHP dengan Apache sudah bisa terinstall dan sekarang sudah bisa berjalan di server kita. Oke, untuk instalasi Apache PHP ini pada praktikum kali ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.